semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap tersenyum ya. Hari ini kita akan bahas topik yang mungkin terdengar sangat dewasa. Apa itu? Yaitu pasar modal. Tetapi sebenarnya penting banget untuk kalian nanti di masa depan. Jadi teman-teman, yuk siapkan pikiran yang terbuka, hati yang semangat, dan jangan lupa siapkan juga rasa penasaran kalian. Oke, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar. Siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar pasar modal, mendeskripsikan instrumen di pasar modal, serta siswa dapat mendeskripsikan mekanisme kerja pasar modal. Selanjutnya, ada pencapaian pembelajaran. Yang pertama, melalui membaca, siswa dapat menjelaskan konsep pasar modal dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan macam-macam pasar modal. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan instrumen yang ada di dalam pasar modal. Dan yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan mekanisme kerja di pasar modal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang konsep dasar dari pasar modal, macam-macam pasar modal, instrumen di pasar modal, dan siswa juga diharapkan dapat menjelaskan tentang bagaimana mekanisme kerja pada pasar modal. Teman-teman, menurut kalian video ini menunjukkan orang kerja keras atau pintar? Video di sebelah kiri menunjukkan seseorang bekerja keras secara fisik, yaitu mengangkat kardus. Dan yang di sebelah kanan, video orang sedang duduk di depan laptop sambil tersenyum melihat grafik naik di layarnya. Nah, teman-teman suka pekerjaan yang mana? Kalian pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya orang duduk di depan laptop terus dapat uang? Gak ngapa-ngapain, saldo rekening mereka menambah. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu cara orang bisa melakukan itu secara legal dan cerdas, yaitu lewat pasar modal. Eits, jangan terburu-buru dulu ya teman-teman. Ini topik berat. Mari kita bakal bahas dengan cara yang gampang dan mudah dipahami. Dan siapa tahu ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk di masa depan. Oke teman-teman, sekarang kita mulai materi dari yang paling dasar, yaitu apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah pasar yang terjadi ketika bertemunya transaksi menjual dan membeli modal. Untuk menyebut modal, kita sering juga menggunakan istilah efek. Investasi tidak sama seperti menabung, ada kelebihan dan kekurangan pada pasar modal. Yuk teman-teman, kita sama-sama kupas materi tentang jenis-jenis pasar modal beserta proses perdagangan hingga mekanisme transaksinya. Ayo teman-teman ikut bersama Ibu untuk melihat pasar modal di Indonesia. Sekarang teman-teman sudah ada di Kantor Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lihat teman-teman, ada berbagai produk pasar modal yang diperjualbelikan. Jadi, menurut waktunya, pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran efek oleh emiten setelah izin. Emisi yang keluar sampai dengan pencatatan di bursa. Efek yang dijual dengan harga emis, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjual tersebut. Dan yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder yang dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan di bursa perdana. Dalam pasar sekunder, perdagangan efek terjadi antara pemegang saham dengan calon pemegang saham. Uang yang berputar tidak akan lagi masuk ke perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi akan berpindah tangan dari satu pemegang saham ke saham berikutnya. Contoh dari pasar perdana, teman-teman bayangkan, teman-teman membeli motor langsung dari dealer resmi atau showroom pabrik motor. Teman-teman membeli motor yang baru keluar dengan harga yang resmi dari pabriknya. Perusahaan akan mendapatkan dana dari hasil uang yang penjual berikan langsung dan bisa masuk langsung dalam perusahaan pembuat motor tersebut. Untuk contoh pasar sekunder, bayangkan teman-teman punya motor Honda Beat yang dulu kamu beli dari showroom motor. Setelah 2 tahun dipakai, teman-teman memutuskan untuk menjual motor bekasmu ke orang lain, misalnya ke teman sekolahmu. Nah, ketika temanmu membeli motor itu, uang yang ia bayarkan tidak akan masuk lagi ke Honda, tetapi akan masuk ke uang kamu sebagai pemilik sebelumnya.
Nah, teman-teman, sekarang Ibu akan bahas siapa saja yang terlibat di dalam pasar modal. Di dalam pasar modal ada 3 pemain utama yang perlu kalian kenal, yaitu emiten, investor, dan lembaga penunjang. Yuk kita bahas satu persatu. Gambar pertama ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang mencari dana di pasar modal dengan cara menerbitkan saham atau obligasi. Jadi, kalau kamu dengan perusahaan seperti BCA, Telkom, atau Unilever Go Public, itu artinya mereka jadi emiten. Mereka menjual sebagian kepemilikannya dalam bentuk saham kepada masyarakat. Dana yang mereka dapatkan akan dipakai untuk mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya ada investor. Investor adalah orang atau pihak yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Investor bisa perorangan seperti kita, atau lembaga besar seperti bank atau perusahaan asuransi. Tujuan dari investor adalah untuk mendapatkan keuntungan baik dari dividen, bunga, maupun kenaikan harga aset. Dan yang ketiga ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang adalah pihak-pihak yang membantu jalannya pasar modal agar aman, tertib, dan efisien. Contohnya seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI yang menjadi tempat transaksi jual belinya saham. Lalu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi semua aktivitas pasar modal. Dan ada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu yang mencatat siapa pemilik efek serta semua yang bekerja agar pasar modal berjalan dengan baik dan transparan. Teman-teman, di pasar modal itu ada beberapa produk atau instrumen yang bisa kita beli. 3 yang paling sering dibahas adalah saham, obligasi, reksadana. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi, kalau teman-teman beli saham PT Telkom, artinya teman-teman ikut punya sebagian kecil dari perusahaan itu. Kalau perusahaannya untung, teman-teman bisa dapat pembagian keuntungannya yang disebut dividen. Kalau harga saham naik, kamu juga bisa jual lagi dan dapat untung dari selisih harga. Ini namanya capital gain. Yang kedua ada obligasi. Obligasi itu seperti surat utang. Misalnya, pemerintah atau perusahaan butuh dana. Mereka akan menerbitkan obligasi. Kalau teman-teman beli, itu artinya teman-teman meminjamkan uang ke mereka. Nanti, teman-teman akan dibayar kembali dalam waktu tertentu dengan tambahan bunga. Jadi, obligasi itu cocok untuk teman-teman yang suka investasi yang lebih aman dan hasilnya lebih pasti. Dan yang ketiga ada reksadana. Reksadana itu semacam wadah kumpulan uang dari banyak investor, termasuk teman-teman. Uang itu nanti dikelola oleh manajer investasi profesional yang tahu bagaimana cara memilih saham, obligasi, dan lain-lainnya. Cocok banget buat pemula atau yang nggak punya waktu belajar pasar modal secara mendalam. Jadi, teman-teman tinggal setor dana dan biarkan manajer investasi yang bekerja mengelolanya. Teman-teman, kita lanjut menyusuri kantor Bursa Efek Indonesia ini ya. Wah, ada yang sedang mengantri di sana. Ternyata mereka sedang mendaftar untuk bisa melakukan transaksi pasar modal. Ada beberapa persyaratan yang harus mereka lengkapi untuk mendaftarnya, yaitu ada KTP, NPWP, dan formulir pembuatan dana rekening nasabah. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan cara mekanisme kerja pasar modal. Yang pertama ada penerbitan. Perusahaan menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan dana. Penerbitan ini dapat dilakukan melalui IPO atau penawaran umum perdana. Yang kedua, ada penawaran umum. Investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham dan menyetorkan dana ke rekening dana nasabah atau RDN di perusahaan efek. Perusahaan efek juga menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk mendapatkan penjatahan saham. Investor juga memberitahukan konfirmasi dan penjatahan sahamnya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat kita mengenai pasar modal. Mulai dari pengertian,
jenis pasar modal, produk investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan siapa saja pemain penting di dalamnya. Terakhir, Ibu punya kasih satu pertanyaan untuk teman-teman. Kalau teman-teman punya uang 500.000 hari ini, teman-teman lebih pilih simpan celengan, jajan habis dalam seminggu, atau investasi di saham atau reksadana? Yuk teman-teman bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar atau catatan di diskusi kelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa paham dan gak asing lagi tentang dunia investasi. Dan siapa tahu hari nanti kalian jadi investor muda yang sukses ya. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Jangan lupa semangat, tetap penasaran, dan terus belajar hal baru setiap harinya. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam cerdas dan sukses untuk kalian semua.